Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi selamat malam dan selamat berbahagia buat rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pada tutorial kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah informasi tentang aturan baru di penerimaan P3K tahun 2021. Jadi di sini dilansir di Merdeka Belajar baru-baru ini pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, aturan baru soal ijazah pelamar guru PPK dan linearitas harus sesuai formasi. Artinya di sini guru calon P3K tahun 2021 harus memiliki ijazah yang linear dan sesuai dengan formasi. Contohnya, jika ijazah tersebut adalah jika guru tersebut memiliki ijazah SD, maka dia harus mengajar di sekolah dasar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi aturan baru soal ijazah pelamar guru P3K dan linearitas harus sesuai formasi itu dibahas di Merdeka Belajar pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemerintah akan membuka rekrutmen guru P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Itu dilansir di Liputan 9 Jumat 25 Desember 2020 bahwa tersedia kuota 1 juta guru P3K bagi guru honorer K2, honorer non K2 dan lulusan program pendidikan profesi guru PPG yang lulus tes PPK. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Iwan Syahril, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar PPK teman-teman ya. Jadi bagi guru honorer K2, untuk bisa ikut tes, datanya harus masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara. Jadi di sini teman-teman perlu teman-teman pahami bahwa ada 3 kategori yang berhak mengikuti proses seleksi P3K. Yang pertama itu adalah guru honorer K2 yang datanya masuk di database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang kedua adalah guru honorer non kategori 2, baik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta harus masuk dalam data pokok pendidikan Dapodik. Itu adalah kategori kedua teman-teman, yaitu guru honorer non kategori 2 yang masuk di aplikasi Dapodik, baik itu berasal dari sekolah negeri ataupun swasta. Itu adalah kategori kedua yang bisa mendaftar di P3K. Kemudian kategori ketiga yang bisa mendaftar di P3K adalah sedangkan lulusan S1 D4 atau fresh graduate keguruan yang belum pernah mengajar harus memiliki sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan. Jadi di sini dimaksud adalah guru yang belum pernah mengajar tapi memiliki sertifikat pendidik dari PPG Prajabatan. Maka itu termasuk kategori ketiga untuk ikut dalam seleksi P3K tahun 2021. Nah, untuk pendaftaran P3K menurut Iwan akan dilihat dari kualifikasi ijazah yang linear dengan formasi yang ada. Jadi menurut Iwan akan dilihat dari kualifikasi ijazah yang linear dengan formasi yang ada. Bagi guru yang mempunyai sertifikat pendidik, maka yang digunakan adalah sesuai linearitas sertifikat pendidik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jelas terpampang bahwa sertifikat pendidik bukan jadi syarat utama untuk mendaftar P3K. Yang utama adalah ijazahnya harus linear dengan formasi yang disiapkan. Misalnya formasi guru SD, maka ijazahnya harus sarjana pendidikan guru SD. Nah, teman-teman mungkin sudah paham ya. Saya ulangi, bahwa sertifikat pendidik itu bukan menjadi persyaratan utama teman-teman untuk mendaftar P3K. Yang utama adalah ijazah harus linear dengan formasi yang disiapkan. Saya ulangi, yang utama adalah ijazahnya harus linear dengan formasi yang disiapkan. Contohnya begini, misalnya formasi guru SD, maka ijazahnya harus sarjana pendidikan guru SD. Seperti itu teman-teman ya. Saya ulangi, jika teman-teman guru ingin mendaftar
P3K, sedangkan teman-teman ingin menembak atau jurusan yang ingin teman-teman pilih adalah formasi guru SD, maka ijazah teman-teman itu adalah harus sarjana pendidikan guru SD, bukan sarjana pendidikan bahasa Inggris. Nah, misalkan teman-teman adalah guru honorer di sekolah dasar, sedangkan ijazah terakhir teman-teman adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris, berarti itu tidak linear teman-teman, dan sangat membahayakan posisi teman-teman pada saat mendaftar di P3K tahun 2021. Jadi, sertifikat pendidik bukan jadi syarat utama, yang utama adalah ijazah harus linear dengan formasi yang disiapkan. Seperti itu teman-teman ya, inti dari konten yang saya buat malam hari ini. Kemudian kita lanjut, linearitas ini lanjutnya diperlukan untuk mengisi formasi sesuai kebutuhan guru P3K. Jadi, salah satu fungsi linearitas ijazah adalah untuk mengisi formasi sesuai kebutuhan guru P3K. Jadi, jika sudah diketahui persebaran formasi guru dengan linearitas ijazah, maka akan sangat mudah untuk menentukan kebutuhan guru P3K di sebuah sekolah atau dalam satu instansi. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut. Nantinya setiap Pemda, ya ini Pemda berarti pemerintah daerah, nantinya setiap Pemda akan mengusulkan kebutuhan P3K ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan. Kemudian formasinya ditetapkan Menpan RB. Proses ini berbeda dengan rekrutmen P3K pada Februari 2019. Di mana formasinya belum ditetapkan. Ketentuannya saat itu, seluruh guru honorer kategori 2 yang masuk database BKN bisa ikut tes PPK tanpa usulan formasi dari Pemda. Jadi, perbedaan mendasar untuk P3K tahun 2020 itu setiap Pemda akan mengusulkan kebutuhan P3K ke Menpan, teman-teman. Itu sangat berbeda dengan pada tahun 2019. Yang mana pada tahun 2019 itu seluruh guru honorer kategori 2 yang masuk database BKN bisa ikut tes PPK tanpa usulan formasi dari Pemda. Seperti itu teman-teman ya. Jadi begitu pentingnya namanya linearitas ijazah, karena dengan linearitas ijazah maka Pemda juga akan dengan mudah untuk mengusulkan kebutuhan PPK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah sertifikat pendidik itu teman-teman bukan jadi syarat utama untuk mendaftar PPK. Yang utama adalah linearitas ijazah sesuai dengan formasi yang disiapkan. Misalnya guru SD berarti ijazahnya harus sarjana pendidikan. Bukan guru SD ternyata ijazahnya adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris. Itu salah teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini formasi baru ditetapkan setelah guru honorer kategori 2 lulus P3K. Dampaknya proses pengangkatannya menjadi lama dan menimbulkan masalah karena ternyata banyak guru yang ijazahnya tidak linear sehingga harus dicarikan formasi sesuai pendidikannya. Itu adalah kelemahan mendasar dari penerimaan P3K pada tahun 2021. Karena kenapa? Formasinya baru ditetapkan teman-teman setelah guru honorer itu lulus P3K, sehingga menyebabkan pengangkatannya menjadi lama. Kenapa bisa menjadi lama? Karena ditemukan banyak guru yang ijazahnya itu tidak linear, sehingga terpaksa harus dicarikan formasi sesuai dengan pendidikannya. Maka di penerimaan P3K tahun 2021, linearitas ijazah sebelum pendaftaran P3K itu sangat diperhatikan. Jadi teman-teman harus pahami itu. Kemudian rekrutmen P3K 2021 sistemnya sangat berbeda dengan tahun 2019. Ini jadi kesempatan besar bagi Pemda untuk mengajukan sebanyak-banyaknya kebutuhan guru P3K, tentunya sesuai analisis jabatan dan beban kerja. Tandas Iwan Syahril dilansir di jpnn.com. Jadi di sini formasi untuk P3K ini Pemda diharapkan bisa mengajukan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan di suatu daerah, karena pemerintah menyediakan 1 juta formasi atau 1 juta kebutuhan guru P3K pada tahun 2021. Jadi sekali lagi teman-teman harus memperhatikan linearitas ijazah. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh linearitas ijazah. Siapa yang boleh menjadi guru SD? Pertanyaannya di sini, siapa yang boleh menjadi guru SD? Dalam acuan pada lampiran 2
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Jadi ini khusus bersertifikat pendidik, tetapi teman-teman yang belum memiliki sertifikat pendidik tetap harus memperhatikan ini karena sesuai dengan linearitas ijazah teman-teman. Maka guru kelas SD yang diperbolehkan adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik S1 atau diploma 4, yaitu guru kelas 027. Jadi kodenya kalau guru kelas itu adalah 027, itu adalah guru kelas SD umum kelas awal dan akhir. Kemudian yang linear dengan guru kelas SD itu teman-teman adalah 028, yaitu guru kelas MI apabila guru kelas MI dengan kode sertifikat 028 mutasi ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka kode sertifikatnya linear dengan kode sertifikat 027. Kemudian yang linear juga kode sertifikasinya adalah matematika 047, 050 pendidikan kewarganegaraan, 054 bahasa Indonesia, 057 ilmu pengetahuan alam fisika, dan 060 ilmu pengetahuan sosial. Itu adalah contoh linearitas guru bersertifikat pendidik yang bisa mengajar di SD. Mungkin teman-teman sudah pahami ya bahwa begitu pentingnya namanya linearitas ijazah karena menentukan langkah teman-teman di P3K tahun 2021. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga informasi saya kali ini bisa bermanfaat, dan jika seandainya teman-teman informasi ini bermanfaat, silahkan di-share teman-teman ya. Di-share ke media sosial teman-teman agar kita bisa menyebarkan banyak manfaatnya. Dan mohon dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Bantu channel ini agar bisa berkembang dan maju, dan sehingga saya lebih semangat untuk membagikan informasi-informasi terbaik seputar pendidikan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini tutorial singkat saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.